Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita lanjutkan untuk kegiatan keduanya, yaitu animasi karakter. Nah, untuk langkah pertama di sini adalah buka file yang telah selesai diberi rigging pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada modul 9, dan pastikan bahwa add-ons rigging Rigify itu telah aktif. Oke, langsung saja kita buka untuk pertemuan sebelumnya, yaitu bab 9. Di sini sudah kita buka dan pastikan bahwa Rigify-nya itu telah aktif. Caranya yaitu pilih menu file, kemudian pilih user preference, kemudian cari bagian Rigify. Nah, ini jangan lupa kita centang terlebih dahulu. Jika sudah, kita close saja. Kemudian langkah kedua, masuk ke objek mode dan geser rigging ke sebelah kanan sehingga terlepas dari body. Nah, di sini kita lepaskan terlebih dahulu untuk bone-nya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, pilih editor objek data dan lihat pada menu bagian Rigify button seperti pada gambar 10.5. Nah, ini tekan tombol generate dan tunggu beberapa saat, maka akan muncul helpers atau garis-garis berwarna orange sebagai objek bantu yang akan memudahkan dalam menggerakkan karakter animasi. Kemudian pilih bone dan sembunyikan dengan cara tekan H atau hide. Nah, di sini selanjutnya kita tekan bone-nya. Kemudian kita pilih armatur. Nah, ini icon seperti manusia. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian kita klik generate. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah muncul kita atur supaya garis bantu ini itu besarnya itu sama dengan bone-nya. Caranya yaitu tinggal kita tekan S pada keyboard, kemudian kita besarkan, kita paskan ukurannya. Nah, kira-kira segini. Nah, setelah itu kita sembunyikan untuk bagian bone-nya. Kita klik kanan bagian bone, kemudian tekan H untuk menyembunyikannya. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu lakukan penyatuan parent antara body dan rigging helper seperti pada praktikum sebelumnya dengan cara select objek terlebih dahulu, kemudian select rig helper. Kemudian tekan Ctrl P dan pilih Weight Automatic Weights. Oke. Selanjutnya adalah kita menyatukan antara objek dengan garis ini. Caranya ini kita geser terlebih dahulu agar letaknya itu sejajar dengan garis bantu ini. Oke, jika sudah, kita satukan antara body dengan garis-garis ini. Caranya yaitu tekan klik kanan pada mouse pada bagian bodinya, kemudian tekan shift, klik kanan bagian garis bantunya. Nah, jadi yang pertama itu tekan objeknya terlebih dahulu, kemudian baru bagian garis bantunya, jangan sampai terbalik ya. Kemudian setelah itu kita satukan dengan cara Ctrl P. Kita pilih Weight Automatic Weights. Nah, kalau hasilnya tidak sempurna seperti ini atau objeknya hilang, tenang saja, kita Ctrl Z terlebih dahulu. Kemudian masuk pada menu file, kita atur terlebih dahulu, klik user preference, kemudian klik file. Nah, kita centang bagian ini, Autorun Python script. Kita centang. Setelah itu kita close, baru kita Ctrl V lagi dan kita satukan lagi dengan pilih Weight Automatic Weight. Oke, jika objeknya tidak sesuai lagi dengan ini, kita bisa naikkan lagi. Kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti nanti antara objek dengan garis bantu ini itu sudah menyatu. Untuk mengeceknya
masuk ke bagian pose mode. Kita klik terlebih dahulu garisnya, baru klik pose mode. Kita coba gerakan salah satunya, misalkan kita gerakan kakinya. Nah, berarti ini telah berhasil kita satukan. Oke, jika sudah berhasil, langkah berikutnya yaitu masuk ke pose mode dan periksa seluruh arah gerakan karakter seperti pada praktikum sebelumnya. Ini sudah kita cek ya, sudah bisa bergerak. Kemudian sebelum membuat animasi, buat pose terlebih dahulu sehingga pada saat dilakukan animasi tinggal memanggil saja pose-pose tersebut. Untuk membuat pose, perhatikan pada bagian pose library seperti pada gambar 10.6 dan tekan tombol new, kemudian tekan tombol plus untuk membuat pose baru. Oke. Di sini kita akan membuat karakter manusia ini seolah-olah dia berjalan. Nah, supaya kita nggak mengatur posenya itu satu-satu, kita bisa mengaturnya terlebih dahulu pada bagian pose library. Nah, ini kita tekan new, kemudian kita tekan plus, pilih add new. Pose pertama, misalkan diam. Nah, di sini ketika diam, posenya misalkan tangannya kita atur terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian kita gerakan saja, kemudian untuk melepaskannya kita klik kiri. Begitu juga dengan yang sebelah sini, kanan. Nah, misalkan pose diamnya seperti ini. Nah, untuk mengatur pose diamnya ini, kita mau mengaturnya pada keyframe 1. Jadi kita tekan A, kemudian tekan I pada keyboard, bagian look road, klik. Nah, di sini berarti kita sudah mengaturnya dan sudah menguncinya untuk bagian keyframe 1, yaitu karakternya itu diam. Kemudian di sini kita akan membuatnya seolah-olah berjalan. Kita buat pose lagi, namun kita buatnya itu di keyframe 10 supaya dia ketika kita play, dia bisa seolah-olah berjalan. Kita atur terlebih dahulu untuk pose berikutnya, yaitu jalan 1 misalnya. Nah, untuk jalan 1 gimana posenya? Misalkan saja kita ubah untuk bagian kakinya. Kita gerakan kakinya ke depan, kaki kirinya ini ke depan. Caranya sama, klik kanan pada mouse, kemudian kita arahkan ke depan, kemudian tekan klik kiri untuk melepaskannya. Ini jika belum sesuai kita bisa atur lagi, klik kanan, klik kiri. Ini harus hati-hati karena jika salah menselect maka bisa berubah ya. Jadi kita paskannya itu bagian garis ini, garis yang melingkar ini. Oke, kita lepaskan klik kiri. Nah, ketika kaki kiri maju berarti bagian tangan kirinya ke belakang. Oke, segini. Oke. Nah, ini untuk pose jalan 1 seperti ini, dan jangan lupa kita gerakan ke depan karena kita ingin membuat dia seolah-olah berjalan, berarti kita gerakan ke depan. Oke, setelah itu klik tekan I pada keyboard dan pilih lock road. Oke. Nah, dia akan terlihat seperti berjalan. Oke, ini baru keyframe 10. Kemudian kita buat lagi keyframe. Untuk keyframe 20 kita
gerakan bagian yang kaki kirinya. Berarti ini kita buat pose lagi. Gunanya pose ini adalah biar kita itu nggak usah mengatur satu-satu, jadi tinggal diklik saja, tinggal dimasukkan bagian keyframe-nya. Kita buat misalkan jalan 2. Oke, untuk jalan 2 ini tadi yang bergerak adalah kaki kiri, berarti kita gerakan lagi bagian kaki kanan. Kita pilih yang bulat ini, jangan sampai salah pilih. Ini kita geser ke belakang, maaf ke depan ya. Ini kita geser ke depan. Kemudian bagian kaki kiri kita geser ke belakang. Oke, tangannya juga kita sesuaikan. Nah, kalau salah pencet pasti akan berubah semuanya. Jadi kita harus hati-hati untuk memilihnya. Dan tangan kanannya kita ke belakangkan, jangan sampai salah garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik A, tekan A, kemudian geser ke depan. Jangan lupa untuk dikunci, yaitu dengan cara tekan I pada keyboard, kemudian tekan lock. Oke. Nah, dia akan seolah-olah berjalan. Oke, setelah itu ini bisa diatur lagi. Misalnya dia setelah berjalan kemudian diam, atau gerakan penutup ya, gerakan penutup. Berarti kita buat baru misalnya. Kemudian ini kita atur dia kaki kiri ke depan ke tengah, begitu juga dengan kaki. Tangannya juga kita atur. Misalkan posisi diamnya seperti ini, jangan lupa kita kunci, tekan A, kemudian tekan I, pilih lock. Oke. Ini belum kita ubah posisinya, kita ubah ke depan. Kita I lagi, kita lock lagi. Nah, dia akan terlihat seolah-olah berjalan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengaturnya agar terlihat lebih nyata lagi. Misalkan badannya dibungkukkan sedikit seperti itu, biar terlihat lebih nyata lagi. Oke, kita lanjutkan. Buat pose baru ini sudah.
untuk membantu kalian berada pada pose mode ini sudah ya. Nah, ini untuk drop sheet itu seperti yang pada kegiatan 1 untuk mengatur bagian timelinenya. Tekan ini sudah. Ini juga sudah. Kemudian lakukan rendering. Nah, yang terakhir kita lakukan rendering. Nah, ini kita atur terlebih dahulu untuk keyframe-nya. Misalkan di 40 ya. Kita potong saja pada bagian keyframe 40 dengan cara tekan E. Oke. Coba kita play. Nah, dia akan terlihat seolah-olah berjalan. Oke. Nah, mungkin sebelum kita render, kita atur terlebih dahulu kameranya. Oke, jika sudah sesuai untuk kameranya, kita bisa merendernya. Caranya sama seperti kemarin, kita klik bagian render, icon kamera ini, kemudian kita atur bagian outputnya. Ini kita taruh di mana untuk file hasil renderan. Kemudian jangan lupa untuk mengaturnya H.264. Jika sudah, maka langsung saja di render dengan cara klik animation. Kita tunggu hingga proses renderingnya ini selesai. Sudah selesai untuk renderingnya. Kita coba untuk lihat hasil renderingnya. Nah, ini hasil dari kegiatan 2 yang telah kita laksanakan tadi. Seolah-olah karakter ini tuh sedang berjalan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk kegiatan 2. Jangan lupa untuk di screenshot untuk dijadikan sebagai laporan sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.